Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الراشدين المؤلفين المصنفين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس الله سره وجميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوداد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا محل أرواحهم أجمعين شاول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي وشارح كتابه السنووي البنداني ونخص بذكر لجميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا أولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا هذه وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam takdir. Lanjutan dari pembahasan kemarin ya. Fa illam takdir. Mongko lamun ora kuwasa sapa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Nggih. Apabila kamu tidak mampu untuk menjalani semua yang tersebut sebelumnya, yakni menjaga waktu, menjadikan Allah sebagai teman, melazimkan zikir dan lain sebagainya. Fa in lam takdir ala dzalik, fa in lam takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kang kasebut fi jami auqatika ing dalam sekabehane pira-pira waktu sira. Fa iyyaka mongko netepono sapa sira anta khalla yen to nyepi lailaka ing dalem bengi sira wanharaka lan awan sira an waktin saking siji waktu takhullu kang nyepi sapa sira utawa kosong fihi ing dalem waktu lima ulaka maring junjungan sira wa tataladzuz lan ngalapo nikmat sapa sira mau hari sertane maulaka bimunajatika kelawan pira-pira munajat sira lahu maring maulaka. Wa inda dzalika lan nalikane mengkono-mengkono iku fa'alaika mongko becik netepono sapa sira anta ta'allama yen to melajari sapa sira ada basuhbati ing tata kramane kekancan ma'allahi ta'ala kali sertane Allah taala. Wa adabuha utawi pira-pira adabe kekancan marang Allah siji atraku roksi nundukno sirah wa qaddu tarfi lan mejemno mata
Wa jam'ul hammi lan musatno perhatian, wa dawamu sumti lan ngelanggengno meneng, memperbanyak diam. Wa sukunul jawarihi lan ngantengno pira-pira anggota tubuh. Wa mubadiratil amri lan nyegerakno pira-pira urusan, wajtinabun nahi lan ngedoi pira-pira larangan. Wakilatul i'tiradi lan nyedhithikno bantah alal qadari ngatasé ketetapane Allah. Wa dawamu dzikri lan nglanggengno zikir, wa mulazamatil fikri lan netepi mikir. Melanggengkan zikir dan fikir, tadabbur. Wa isarul haqqi lan ngutamakno barang kang hak alal batil ing atase barang batil. Wal iyasu anil khalqi lan putus asa anil khalqi saking gumantung marang makhluk. Wal khudu'u lan tunduk tahtal haibati ana ing ngersane kewibawaane Allah. Wal inkisaru lan hancur tahtal hayai ana ing ngersane sifat izin marang Allah. Wa sukunu lan anteng an khailil kasbi saking tipu dayane usaha. Sika tuntun percaya bidomani kelawan tanggungane Allah. Wa tawakkulu lan tawakal ala fadlillahi ngatasé fadhole Allah, anugrahi Allah taala. Makrifatan hale ngaweruhi bi husnil ikhtiyari kelawan api-apike pilihane Allah. Nggih. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa Allah menjadikan hambanya itu teman duduk ketika hambanya itu ingat kepadanya, atau Allah menjadi teman duduk hambanya yang mengingat kepadanya, yang berzikir kepadanya, baik dalam keadaan menjelang tidur, bangun dari tidur, dalam setiap aktivitasnya, zikirnya tidak pernah berhenti. Tapi apabila hamba itu tidak mampu untuk memaksimalkan waktunya dalam sehari-hari di kehidupannya, maka hendaknya hamba itu mempunyai waktu kosong atau waktu senggang untuk menyendiri, entah itu di malam hari maupun di siang harinya. Menyediakan waktu kosong untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyediakan waktu untuk menyendiri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba ini telah menyediakan waktunya untuk Allah, maka hamba ini bisa bermesrahan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengambil kenikmatan-kenikmatan dalam munajatnya kepada Allah taala. Dan ketika itu seorang hamba apabila sudah merasakan dalam kesendiriannya itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adabnya diperlukan dalam kholwat. Adab-adab itu penting dipakai ketika seorang hamba itu sudah merasakan kehadiran berupa kelezatan dalam munajat, kedekatan, seolah-olah sudah hilang gambaran-gambaran makhluk dalam hatinya, gambaran-gambaran makhluk dalam pikirannya. Dia begitu menikmati dalam kesendiriannya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dari munajat-munajatnya itu, maka di saat itu adab-adab diberlakukan. Pertama adalah ketika seorang hamba itu sudah bermunajat kepada Allah, maka hendaknya dalam etikanya dia menundukkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya, memejamkan kedua matanya, memusatkan semua perhatiannya hanya kepada Allah, memperbanyak diam.
menenangkan semua anggota tubuhnya, mengurangi menoleh ke kanan ke kiri. Sebagaimana seorang yang menghadap kepada seorang raja, maka etikanya adalah dia harus menjaga diri agar jangan sampai terlihat gelisah, menjaga menjaga ketenangan dirinya, menundukkan pandangannya, jangan sampai ia mengangkat kepalanya. Menyelesaikan segala urusannya, menjauhi larangannya. Ini kalau di luar khalwat. Mengurangi, terus menerus mengurangi untuk membantah atau menyangkal apa yang menjadi ketetapan Allah. Mau dia dijadikan kondisinya tidak berkecukupan, ataukah pas-pasan, ataukah jauh dari teman-temannya, tetap dia melihat bahwa itu adalah kehendaknya Allah. Maka hendaknya dia merasa ridho karena telah dipilihkan oleh Allah. Kemudian melanggengkan zikir, baik itu zikir lisan ataupun zikir sir ataupun zikir qalbi, macam-macam. Sehingga lesan ini tetap basah dengan zikrullah dalam keadaan apapun, ketika beraktivitas, memasak, menyapu, di sela-sela bekerja, yang memungkinkan qalbunya untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melatih pikirannya, melatih akalnya untuk selalu merenungi apa yang telah diciptakan oleh Allah. Apa makna dan hikmah di balik ciptaannya ini? Sehingga dia akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan ketuhanan itu dengan selalu melatih pikirannya untuk mengamati, mencerna, merenungi apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apa yang telah berlaku pada dirinya dari mulai ketika dia bangun dari tidur sampai tidur kembali. Maka itu menjadi bahan renungan. Maka sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Hamba-hambaku yang selalu mengingat aku, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan selalu memikirkan tentang ciptaanku, mengambil intisari hikmah dari ciptaanku, mengambil pelajaran dari kehidupan-kehidupan yang telah dijalani. Semuanya itu akan membawa dampak perubahan dalam diri seseorang kalau dia mau merenunginya dan mampu menangkap isyaratnya. Maka bagaimana caranya agar bisa mampu menangkap isyaratnya? Pertama kali, maka seseorang itu harus punya pengetahuan tentang hal-hal yang demikian ini. Sesuatu yang bersifat maknawi, sesuatu yang bersifat batin. Maka itu tidak bisa diperoleh di lembaga-lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Tapi itu akan berupa muncul pengetahuan itu ketika seorang itu mengamalkan ilmunya. Dalam pengamalan itulah Allah memberikan curahan anugerah berupa pemahaman-pemahaman. Ya. Kemudian bagian dari adab-adab itu ialah dia selalu mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Ya. Putus asa dari makhluk, artinya dia tidak bergantung sepenuhnya kepada manusia, kepada siapapun. Jika dia memang benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala hajat. Maka jadikanlah semua yang ada di sekitar kita itu adalah wasilah. Tetap hati kita harus ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tertambat kepada Allah. Kemudian wal khudu' tahtal haibah, tunduk di bawah kewibawaannya Allah. Apapun yang Allah takdirkan, kita bersyukur. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah melalui syariat-syariat Nabi-Nya Rasulullah SAW, kita ikuti, kita patuhi, karena itu adalah bentuk penyelamatan Allah kepada hambanya. Karena tanpa aturan syariat, orang itu akan berbuat seenaknya.
kemudian merasa tenang dari segala bentuk tipu daya apapun yang dilakukan manusia terhadap dirinya, tetap dia memandangnya kepada Allah, karena apa yang menjadi hak miliknya tetap akan kembali kepada dirinya. Betapapun orang itu berusaha mereka daya ataupun berbagai macam bentuk tipu daya, kalau itu sudah memang menjadi haknya, cepat atau lambat pasti akan kembali kepada dia. Jika seseorang memahami pentingnya kedudukan Allah, tunduk di bawah keagungan Allah, maka dia tidak akan pernah takut dengan tipu daya manusia. Percaya dengan apa yang telah ditanggung Allah, thiqatun biddoman wa tawakkul ala fadlillah, dan bertawakal terhadap apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan pengenalan bahwa apa yang sudah dipilihkan oleh Allah dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Dengan keyakinan bahwa semua apa yang telah diberikan kepada Allah, apa yang diplot oleh Allah kepada kehidupan kita, di kehidupan kita, siapapun yang dihadirkan dalam kehidupan kita, apapun yang ditambatkan pada diri kita, itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Maka sesuatu itu yang memang sudah menjadi ketetapan Allah, maka hendaknya pertama kali adalah munculnya rasa syukur. Dari syukur itu kemudian masuklah ke dalam ridho. Ridho biqadailah, ridho dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah. Yang penting adalah jangan sampai tambatan hati ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu yang didatangkan oleh Allah, baik melalui ikhtiar kita, melalui orang lain atau dari siapapun, maka semuanya itu adalah kebutuhan untuk pelengkap hidup kita, sarana untuk taqarrub ilallah, bukan sarana untuk bermegah-megahan. Maka apabila apapun yang didekatkan oleh Allah kepada kita menjadikan kita kemudian bermegah-megahan, saling bersaingan antara satu sama lain, maka itu menunjukkan bahwa kita telah jauh dari Allah. Di hati kita itu sudah tidak ada lagi Allah. Itulah kemudian ketika qalbu telah diambil alih oleh nafsu, oleh setan, maka dominasi dalam kehidupannya adalah dia keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengenal sebaik-baik pilihan Allah, terkadang kita membenci suatu hal, padahal itu baik bagi kita. Terkadang kita sangat berambisi untuk memiliki suatu hal, padahal itu buruk bagi kita. Dan terkadang pula apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar-kejar itu ternyata tidak sebanding ketika kita dapatkan, tidak sebanding dengan usaha yang telah kita curahkan sebelumnya. Maka inilah kerugian besar yang kita alami dalam kehidupan. Maka sungguh bahagia dan berhasil, maka sungguh tenang batin seseorang yang hatinya hanya tertambat kepada Allah Ta'ala. Biarkan tubuh jasmaninya bermuasyarah, bersosialisasi dengan makhluk lainnya, yang penting qalbunya tetap tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi falfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi falfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunzinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunzinihi.
Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.